tidak lagi muda, dengan kesibukan di KPK yang sudah sangat luar biasa, tapi olahraganya masih pol-polan. Rahasianya apa, Pak? Yang pertama adalah kita harus mengolah jiwa, olah hati, olah raga kita. Dan yang paling penting ini tagline ini adalah kita harus bahagia, karena kalau kita bahagia pasti kita bisa kerja keras. Kalau udah kerja keras, insya Allah kita sukses. Jadi jangan dibalik, kerja keras dulu, sukses baru bahagia. Jadi yang benar adalah heavy, hard work, sukses. Oke. Ngomong-ngomong, seminggu berapa kali Pak tenis kalau boleh tahu Pak? Tergantung waktu, tapi minimal 2 kali. Minimal 2 kali untuk jaga stamina. Nanti kita masih lanjut ngobrol santai aja di rumah. Boleh. Thank you Pak. Terima kasih ke kediaman Firly Bahuri. Pandemi Corona 19 tidak hanya dialami dan diderita oleh bangsa Indonesia. 267 jiwa rakyat Indonesia cukup ikut menderita. Tetapi seluruh dunia juga mengalami. Tidak kurang dari 216 negara terpapar pandemi COVID-19. Kondisi masyarakat semua terkekang. Tidak bisa keluar rumah. Pertumbuhan ekonomi tertunda, pendidikan tertunda, sehingga sekarang tidak hanya kondisi darurat kesehatan, tapi kita juga mengalami kondisi darurat ekonomi. Pesan saya, mari kita bersama-sama awasi penggunaan anggaran penanganan corona supaya tidak terjadi korupsi. Jangan jadikan corona sebagai alasan untuk melakukan penyimpangan penyalahgunaan uang anggaran negara. Berantas corona, berantas korupsi. Corona, korupsi, musuh kita bersama. Terima kasih. Mantap. Pak, satu konten tadi luar biasa sekali ya Pak. Spontan, Oke, Pak. directly. Sure. Pak, Kakak mikir. di balik Makanya sikap kalau kritis Bapak, Kalau masuk minta ulang, nggak hafal saya. tapi gini Pak, di balik sikap kritis Bapak sebagai penegak hukum, tadi saya lihat juga Bapak bermain tenis kan, permainannya boleh dibilang nggak jelek-jelek amat lah, bahkan beberapa pujian datang dari rekan-rekan Bapak, ya kan? Itu artinya Bapak punya bakat olahraga dan sekarang Bapak membuktikan juga Bapak punya bakat puisi. Darah seninya itu dari mana nih Pak? Bapak saya adalah seorang kiai. Jadi orang tua saya, khususnya bapak saya, selalu mengajarkan bahwa kita harus belajar tidak hanya sekedar dari buku, tapi kita bisa belajar dari alam dan seisinya. Bisa belajar dari pohon, bisa juga belajar dari hewan. Dari pohon ada satu pelajaran yang berbunyi juga saja. Saya bisa bacakan sekarang. Lanjut Saya buat Pak. sekarang. Iya Pak, boleh Pak. Oke. Kita sekarang di atas di bawah pohon ini. Oke, siap Pak. Improv juga ini Pak ya. Ya, kita lihat. Sekarang kita berada di bawah pohon nangkada. Pohon nangkada menjulang tinggi, kokoh dan kekar. Tapi pohon ini hanya bisa tegak, kokoh dan kekar karena ada akar. Akar tetap bekerja keras dan merangkah mencari nutrisi untuk pohon, dahan, cabang, ranting, dan dedaunannya. Akar tidak pernah tidur dan dia tetap bekerja keras, menembus tanah, menembus batu, bahkan karang sekalipun. Dia tembus untuk nutrisi pohon. Sekalipun ada daun yang terlalap tidur, akar tidak pernah berhenti.
Akar juga bekerja keras. Oke. Seketika ada badai dan angin menerpanya, pohon pun berolak oleh, Oke. goyang kanan kiri, tapi jangan sampai dia tercabut. Kenapa dia tidak bisa tercabut? Karena jasanya akar. Tidak banyak orang menghargai jasanya akar. Seketika kita menikmati buah yang jatuh, matang dan manis, kita hanya bisa mengatakan, begitu manisnya buah pohon ini. Kita pun lupa dengan jasa akar. Seketika terlihat bunganya indah, kita pun tidak pernah lihat jasanya akar. Oh, indahnya bunga pohon ini. Bahkan kita rela menginjak-injak akar di bawah kita. Akar pun tidak pernah protes, tapi dia tetap bekerja untuk tegak dan kokohnya sebatang pohon. Asik. Saya juga kan dengar informasi kalau istri Bapak juga pintar sekali membuat lirik lagu. Ini gimana nih? Suami pintar bikin puisi, istri pintar bikin lagu. Ini sebuah kombinasi yang boleh dibilang agak kontras ya. Bapak polisi gitu. Harusnya kan kalau seniman oke lah, wajar lah Pak ya. Nah ini jangan-jangan dulu Bapak merayu istrinya juga nih dengan buayan seperti ini Pak. Nah, saya nggak bisa ngerayu. Terus ini gimana Pak ceritanya Pak? Cara Pak aja. Istri bisa punya istri yang memang jago membuat lirik lagu. Kalau lirik lagu itu memang dia ciptaan dia sendiri. Kayaknya. Ya, dia pernah bikin lagu. Satu namanya ada judul lagu saya masih ingat, Juara. Oke. Terus ada lagi lagu Sahabatku. Ada satu lagi yang judulnya Indonesia Rumah Kita. Tapi betul beliau adalah memang mencintai negeri kita ini. Sehingga lagu-lagunya selalu saja bagaimana menghargai persaudaraan, bagaimana menghargai pertemanan, bagaimana kerja keras sehingga orang bisa mendapatkan prestasi dan dia jadi juara. Bagaimana juga dia cinta kepada Indonesia sehingga dia buatkan lagu Indonesia Rumah Kita. 3 lagu yang sudah diwujudkan, tapi memang belum pernah tapi ada yang sudah dinyanyikan kan yang saya tadi lihat. Sudah. Keberanian Bapak nih membuat statement bahwa korupsi di saat pandemi hukumannya mati. Oh ini keren sekali itu Pak, mantap sekali, itu salut. Ya. Yang mana komitmen Bapak untuk tetap ini membuat peraturan seperti itu Pak ya. Begini, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 itu menyerang keselamatan, kesehatan jiwa manusia. Sehingga untuk penanganannya perlu biaya besar, perlu effort yang besar, perlu perhatian yang besar. Sehingga kalau ada pihak yang melakukan korupsi anggaran COVID, tentu selayaknya ancaman hukumannya adalah hukuman mati, sebagaimana undang-undang seperti itu. Keren, mantap. Oke. Berani naik gunung Pak katanya. Mau ngajak ibu kapan-kapan naik gunung apa? Rinjani udah tembus 2 kali. Saya baru sekali Rinjani. Oh sudah? Sudah. Oh, dia ada gendangan Sampai lagi. dia Ya. jalan Rinjani belum. Happy ya? Dia gendangan lagi aja. Boleh. Boleh dong, ayo. Nunggu buka. Tapi belum. Nunggu buka. Pak, kata ibu katanya Bapak nggak ngasih hadiah puisi ulang tahun. Kasih dong puisi sekarang Pak. Lagi puisi buat orang terus ya Pak. Saya bergaul tidak hanya dengan kalangan terbatas. Ya, betul. Karena tidak mungkin kita bisa hidup sendiri. Bahkan saya selalu ada yang buku saya baca. Nah, kalimatnya begini. No one can get success without others. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa sukses tanpa orang lain. Bahkan disebut ada juga kalimat berikutnya, there is no successful person without others. Jadi itu. Jadi begini, ini adalah tekan-tekan juga memberikan andil untuk sukses. Itu Mantap. Bapak nggak suka kopi kan? Enggak. Oh, kenapa Pak? Memang nggak suka kopi dari dulu atau memang? Ya dari dulu kita jarang ngopi. Jarang kopi. Ya. Padahal tadi Bapak sempat cerita katanya ibu sempat nyuruh tuh ada kebun kopi. Nah. Ada Iya. Dulu kita memang nggak ada kopi. Jadi kalau misalnya kita mau cari uang itu, ya petik sendiri kopi di kebun. Orang tua saya mendidik.